Run. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton, para subscriber dimanapun kawan-kawan semuanya berada, yang lagi puasa, yang lagi godin, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, diangkat segala penyakitnya, dan juga digampangkan segala urusannya. Oke, di video kali ini saya akan membagikan beberapa penyebab motor friction itu berebet, hingga pengaruh berebet itu ke mesin cepat panas. Jadi suhu mesinnya mudah naik karena motornya berebet. Oke, penyebab yang pertama ada rotak bagian dari full pump ya. Namanya rotak yang bunyi gitu ya. Nah, kalau misalkan rotak ini lemah, itu ciri-cirinya motornya kurang tenaga, susah nyala, bahkan sampai mogok. Ya, ini bisa juga menyebabkan hal-hal seperti itu. Kalau berebet sudah pasti. Ini saya punya contohnya. Nah, dari contoh tersebut bisa dilihat ya, bunyi motornya mati-matian. Itu saya dulu sih ya, sekarang enggak. Nah, untuk solusinya kalau seperti itu ya kawan-kawan bisa melakukan pergantian rotak ya, untuk yang lebih efisien atau lebih masuk akalnya pergantian rotak. Atau bisa juga diakal-akalin, dibongkar rotaknya, dibalik posisi kipasnya juga bisa ya. Nah, ini untuk masalah yang pertama, rotak. Lanjut anu kedua yang eta filter full pump, pempes full pump, saringan bensin di dalam tangki. Ini juga bisa jadi penyebab motor kita berebet, ngempos, bahkan sampai mogok. Kenapa? Karena biasanya kotoran ya. Nomor satu, kotoran entah dari bensin atau karat di tangki yang menyebabkan bensin itu gak lancar masuk ke ruang bakar karena tersumbat di filter full pump. Kalau kita putar kontak ke posisi on, rotak masih bunyi, tapi giliran dilihat ternyata bensinnya cuma netes-netes. Nah, itu kalau sudah fatal kotornya. Solusinya bisa dengan cara melakukan pembersihan biar jalur bensinnya kembali normal ya, dari filter menuju ke rotak. Atau bisa juga diganti pempesnya biar lebih efisien, biar lebih yakin juga bisa. Anu katilunya yaitu injektor. Injektor sebetulnya korban dari full pump dan filter yang kotor ya, karena injektor ini fungsinya untuk mengkabutkan BBM yang dialirkan melalui rotak. Tekanan rotaknya 250 kPa, tekanan tinggi, makanya pengkabutan injektor pun jadi baik, bikin motor injeksi irit dan juga bertenaga. Kalau misalkan filternya kotor, rotak bekerja 2 kali lipat untuk menyedot bensin. Bunyi rotak biasanya lebih nyaring dari biasanya karena filter kotor. Giliran bisa disedot masuk ke injektor pun gak maksimal, pengkabutannya juga nggak mengkabut bener, jadi netes-netes, ataupun dari enamel bank itu keluar air seperti air keran, bukan mengkabut ya. Otomatis untuk di motor injeksi itu kurang tenaga kalau seperti itu karena nggak ada tekanannya. Bahkan kotoran di filter ini bisa masuk menuju injektor dan menyumbat injektor ya. Jadi injektor ini jadi korban. Ciri-cirinya sama, berebet, ngempos, kurang bertenaga. Kemudian gas ada kosong-kosong ya, kita digurung-gurung tuh ada gas kosong-kosong. Solusinya kalau sudah dibersihkan ternyata masih sama, bisa juga dilakukan pergantian injektor. Oke, yang terakhir, jadi 4 penyebab ya yang pernah saya alamin, masih banyak juga penyebabnya, yaitu fuel pressure. Ini kenapa saya anggap salah satu part yang fatal, karena ini gejalanya nggak nunjukin si fuel pressure ini rusak. Kalau fuel pressure ini rusak, bukan patah, bukan remuk gitu ya, tapi tekanannya lemah, itu kita bisa mengira rotaknya yang lemah ataupun filternya yang kotor. Oke, jadi kalau fuel pressure lemah, akibatnya kalau kita salah kaprah, injektor kita bisa ganti, full pump bisa ganti, pempes full pump juga bisa ganti, padahal bukan dari situ. Karena saat pertama kotak on, full pump masih bunyi, mendengung, tapi motor nggak mau nyala. Kemudian saat dicek bensin nggak keluar sama sekali, harusnya kan nyembur. Nah, itu
bukan hanya karena rotak yang lemah, bukan juga karena filter yang kotor, bukan juga karena injektor tersumbat, tapi karena fuel pressure ini. Jadi cara kerjanya simpel. Saat bensin disedot melalui filter fuel pump, kotorannya disaring di filter, masuk ke fuel rotak, dari rotak itu dari bawah ke atas sebelum menuju selang full hose ke injektor, itu ditekan ya, didempet ku fuel pressure. Nah, fuel pressure ini kalau lemah bensinnya nggak akan keluar meskipun rotak masih bunyi. Nah, untuk solusi dan pengecekan kalau fuel pressure ini lemah, kalau saya menggunakan baut ya, baut. Jadi bautnya dipasang di lubang bagian luar, lalu lihat apakah bensinnya mau keluar atau enggak. Kalau keluar berarti fix fuel pressure-nya lemah. Kalau ternyata masih nggak mau keluar, kemungkinan besar bukan dari fuel pressure-nya, tapi bisa jadi dari rotaknya kalau bensinnya nggak keluar. Tapi kalau bensin keluar dengan tekanan yang bagus, nyembur kayak kita kencing di pagi hari, tapi motor masih nggak mau nyala, silakan dicek juga injektornya. Oke, sekarang dari 4 penyebab ya yang saya sampaikan barusan, kenapa ada hubungannya dengan mesin cepat panas. Jadi berhubung keempat komponen yang saya jelaskan tadi itu sebagai penyuplai BBM, atau istilahnya pom bensin lah ya, pom bensinnya di motor Vision itu terganggu oleh kotoran ataupun kinerja komponennya sudah lemah, otomatis suhu mesin mudah naik. Karena yang masuk ke ruang bakar udaranya masuk banyak, misalkan udaranya 1, listrik dari busi 1, sedangkan bensinnya cuma 0,5 karena tersumbat, otomatis putaran mesin tinggi, tenaga loyo, kita paksain mesinnya mudah panas, suhu mesinnya naik. Nah, jadi pengaruhnya di situ. Bahkan kalau misalkan bensinnya kurang ke area ruang bakar, itu area blok, saat mesin pertama dinyalain akan mudah panas. Karena kurangnya asupan BBM, kurang gizi blok yang jadi kena karena pembakarnya kurang sempurna, mesinnya jadi cepet panas. Jadi kalau misalkan BBM-nya suplainya kurang, area blok akan langsung tinggi suhunya bahkan saat mesin pertama dinyalain. Jadi faktornya bukan hanya karena oli yang kurang naik ke area blok, tapi bisa juga bensin yang kurang masuk. Pembakaran kurang sempurna karena bensin kurang banyak masuknya bisa menjadi penyebab juga mesin cepat panas dan juga motornya berebet. Nah, semoga dari keempat komponen tadi, bagi yang ngalamin silahkan dicek dulu satu-satu. Tadi sudah saya kasih tahu ya sedikit-sedikit cara pengecekannya kayak gimana. Semoga bisa bermanfaat. Untuk video-video yang lain silahkan cek di channel saya ya. Kalau begitu saya pamit. Bagi yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe dan selamat datang. Di sini insya Allah akan kawan-kawan temuin masalah-masalah seputar motor Vision. Bagi yang sudah subscribe dan sering mampir channel saya, terima kasih sudah mendukung channel saya. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.